Perhatikan media gambar di samping. Di sini perhatikan media gambar di samping. Di sini ada nun sukun, berarti terjadi hukum tajwid lagi. Untuk menentukan hukum tajwidnya, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid, ataupun sudah pernah belajar ilmu tajwid namun kesulitan dalam memahaminya? Maka simak video ini hingga akhir. Insya Allah setelah Bapak dan Ibu saudara semuanya menyimak video pembelajaran yang kami buat, insya Allah dapat bisa langsung memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Di sini kami berusaha menyajikan video pembelajaran mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Jadi semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar di dalam membaca Al-Qurannya bisa segera lancar. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya semoga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid Al-Quran guna untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Selanjutnya kami juga selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, untuk latihan di rumah agar bisa mempercepat lancar di dalam membaca Al-Qurannya, di sini kami merekomendasikan Bapak dan Ibu saudara semuanya untuk membeli Al-Quran yang kami pegang ini. Untuk pembeliannya bisa melalui video yang kami buat ini. Klik saja di bagian produk yang telah kami cantumkan di dalam video ini. Nantinya bagi yang berminat langsung bisa memiliki Al-Quran yang kami pegang ini. Kemudian di sana juga ada buku-buku tajwid. Jadi minimal di rumah itu adalah satu gitu pegangan buku tajwid. Kemudian juga ada Al-Quran yang versi jumbo yang sangat cocok sekali untuk para lansia juga ada. Ini kami merekomendasikan, sama sekali kami tidak ada dibayar ya. Ini kami tidak dibayar untuk merekomendasikan ini, tidak ada di endorse atau disponsori, tidak. Ini kami menyarankan karena kami sudah membeli Al-Qur'annya. Kemudian kami lihat Al-Qur'an yang kami pegang ini sangat bagus sekali untuk membantu melancarkan bacaan Al-Qur'an. Karena di bawah tulisan Arabnya itu sudah terdapat dengan 2 tulisan Latin. Jadi nanti ketika kita membaca Al-Qur'an, kita baca dulu tulisan Arabnya. Kemudian ketika kita merasa terbata-bata menyebabkan kita belum lancar dalam membaca Al-Qur'annya, kita baca tulisan Latinnya, kita baca lagi tulisan Arabnya. Dengan kita rajin-rajin latihan semacam itu, semoga bisa mempercepat agar kita bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'an. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, supaya dapat memperbaiki, dapat melancarkan bacaan Al-Qurannya. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-45.
Pada surah Ali Imran ayat yang ke-45 ini akan kita bagi menjadi dua bagian supaya durasi video tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha untuk menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Jadi harapannya itu ya, target yang ingin kami capai dengan video-video pembelajaran yang kami buat ini, semoga harapannya itu dengan penjelasan tajwid yang pelan-pelan, untuk tajwid itu bisa langsung dipahami. Karena ketika kita sudah bisa memahami ilmu tajwidnya, nantinya kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama atau bagian yang ke-1 daripada surah Ali Imran ayat yang ke-45 ini. Pada bagian yang pertama atau bagian yang ke-1 ini, kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai bawah sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Namun seperti biasanya ya, kami selalu menyarankan setelah mengikuti video pembelajaran yang kami buat ini, maka nantinya bacalah juga secara full surah Ali Imran ayat yang ke-45 tadi itu. Dikarenakan ini yang akan kita pelajari, jadi mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Baru setelahnya akan kami juga jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min. Sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini idqa. Ko dibaca panjang. Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i itu dia memiliki 3 huruf mad. Apa saja huruf-huruf mad itu? Seperti yang tertera pada rumus 1 warna hitam, rumus 2 warna hitam, rumus 3 warna hitam. Nah, itulah huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad tabi'i atau mad asli. Sedangkan ko ini dibaca panjang, penjelasannya itu terletak di rumus 3 warna hitam. Cara kita memahami rumus 3 warna hitam, di situ kan dapat kita lihat ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah tuh ya, baris 1 miring tuh harokat fathah atau tanda baca fathah. Kemudian di bawahnya itu ada titik-titik di situ kan. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah tersebut. Jadi, kita pahami harus dari awal. Jadi, cara kita memahaminya itu, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an apabila bertemu dengan huruf alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah tersebut dibaca panjang seperti itu. Nah, contoh dalam bacaan Al-Qur'an seperti ini. Di sini ada alif. Di sini ada alif. Sebelum alif ada ini. Ada harokat fathah baris 1 nih, harokat fathah atau tanda baca fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingga ko dibaca panjang. Sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Idz qalatil mala. Di sini ada alif lam, setelahnya huruf mim. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Coba perhatikan huruf mim. Huruf mim itu termasuk salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu kan? Nah, iya kan? Nah, maka ini ada alif lam bertemu dengan huruf mim. Dikarenakan huruf mim ini huruf qamariyah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan idhar qamariyah atau idhar qamari.
Karena cara membaca huruf lamnya itu dibaca idhar ya. Maksudnya dibaca idhar itu terbaca dia dengan jelas. Terbaca huruf lamnya itu terbaca, ada tanda bacanya gitu. Itu qolatil til. Nah, terbaca kan til mala. Kemudian la dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun pada awalnya itu namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok dia itu bisa berubah gitu? Jadi mad wajib dari mad tabi'i jadi mad wajib muttasil. Apa sebabnya gitu kan? Perhatikan lagi media gambar di samping. Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Jadi rumus-rumus yang warna-warna biru itu pada dasarnya itu adalah rumus-rumus yang warna hitam. Jadi yang warna-warna biru itu jelmaan daripada yang warna-warna hitam. Nah, seperti itu supaya mudah untuk kita pahami. Nah, rumus hanya saja kalau di rumus yang warna-warna hitam itu huruf madnya itu ditulis, kelihatan dari segi tulisan ada begitu. Kalau yang warna-warna biru itu dia huruf madnya itu hanya dikira-kirakan. Kok dikira-kirakan nanti salah perkiraan? Ya nggak mungkin salah perkiraan karena kan ada tandanya gitu. Nah, perhatikan dulu rumus 3 yang warna biru. Nah, sudah diperhatikan ya rumus 3 warna biru. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu huruf, di atas huruf tersebut ada harokat fathah. Harokat fathah atau tanda baca fathah. Tapi bentuknya itu berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini ya, tanda harokat fathah berdiri, tanda baca fathah, tapi dia bentuknya berdiri, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini pada awalnya dia namanya adalah mad tabi'i. Nanti di sini kita jelaskan lebih lanjut ya. Nah, kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf hamzah ini. Nah, dengan huruf hamzah ini. Tapi dia itu dalam satu kata atau dalam satu kalimat begitu. Nah, maka dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya mad wajib muttasil itu wajib dibaca minimal dibaca dengan 4 harokat. Jadi 4 sampai dengan 5 harokat. Minimalnya dibaca 4 harokat. Enggak boleh dibaca dengan 2 harokat, enggak boleh. Jadi boleh dibaca 4 harokat, boleh juga dibaca 5 harokat. Nah, kita panjangkan. Idz qalatil malaikatu ya. Ya dibaca panjang, masih di rumus 3 yang warna biru. Tanda panjangnya ya apa ini? Karena di atas huruf ya ada harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Sehingga ya dibaca panjang. Nah, di sini kita jelaskan lebih lanjut pelan-pelan. Tadi kan kami katakan tuh, kalau rumus 3 yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah yang warna hitam. Jadi rumus 3 yang warna biru itu, pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Nah, jadi ini kan ya mad tabi'i. Jadi mad tabi'i yang memiliki tanda seperti ini, tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, maka di sini itu dapat kita kira-kirakan bahwasanya ya di sini itu ada alif yang sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat fathah. Nah, dikira-kirakan seperti itu. Dikira-kirakan seperti rumus 3 yang warna hitam. Dikira-kirakan seperti itu. Di rumus 3 warna hitam itu kan ada alif sebelumnya harokat fathah kan. Nah, berarti ya ini mad tabi'i tandanya harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Jadi kalau ada harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini pada mad tabi'i, maka kita kira-kirakan bahwasanya di sini ada alif yang sebelumnya harokat fathah dan huruf yang memiliki harokat fathah di sini huruf ya, karena huruf ya ini yang dibaca panjang seperti itu. Namun pada intinya kalau ada tanda huruf di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Nah, gitu. Ya dibaca panjang mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Ya Maryamu innallah. Di sini ada huruf ra sukun, ada huruf ra tanda sukun seperti ini. Huruf sukun atau huruf mati itu maksudnya sama saja. Tandanya tuh seperti ini. Sebelum ra sukun di sini ada ini nih, ada tanda baca fathah. Nah, ada huruf ra sukun sebelah sininya ini ra sukun nih, ada huruf ra tanda sukun tuh seperti ini. Sebelah sininya nih ada huruf yang memiliki harokat fathah, ini tanda baca fathah. Maka huruf ra sukunnya dibaca tabkhim, dibaca tebal. Nah, ditebalkan huruf ra-nya. Ya mar seperti itu. Jadi pangkal lidah kita naik terangkat ke atas.
Ya Maryamu innallah. Di sini ada huruf nun bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini. Seperti angka 3 terbalik ke atas, atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di samping. Huruf non yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Kemudian supaya yang masih sangat pemula tidak sampai keliru, tidak sampai salah dalam menentukan hukum, maka kami buat catatan tambahan di bawahnya itu. Karena nanti kalau misalkan hanya kami katakan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah, nanti bagi yang masih pemula akan mengira, oh berarti semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya, berarti hukumnya gunnah musyaddadah ya, begitu. Akan berpikir seperti itu. Padahal tidak begitu. Kalau misalkan kemasukan sesuatu, nah, sesuatunya itu apa? Ya seperti catatan di bawah itu gitu. Jadi catatan di bawah itu fungsinya untuk membedakan antara hukum gunnah dan idgham. Jadi nanti kalau ada orang bertanya apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawah itu nggak perlu dijelaskan karena itu tambahan yang kami buat, fungsinya untuk membedakan antara gunnah dan idgham supaya tidak sampai salah dalam menentukan hukum seperti itu. Nah, contoh kayak gini fungsinya nih. Nah, di sini nih kita sudah menemukan nih ada huruf nun bertasydid. Untuk memastikan huruf nun bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah dak ya, atau jangan-jangan dia idgham bi gunnah gitu. Nah, maka kita pastikan ada huruf nun bertasydid. Sebelum huruf nun bertasydid, atau sebelah kanannya nun, sebelah sini, di sininya ini nggak ada, di sini nun sukun, di sini juga nggak ada tanwin di sini. Maka berarti huruf nun yang ada tanda tasydidnya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah, seperti itu. Nah, gitu fungsinya catatan di bawah itu. Karena nanti misal ya, ada huruf non, nanti banyak tuh di Al-Qur'an tuh, ada huruf non, ada tanda tasydidnya. Kemudian misalnya sebelum huruf nun bertasydid, misalnya di sininya nih, misalnya di sininya ada nun sukun misalnya, atau di sininya ada tanwin misalnya. Maka huruf nun yang ada tanda tasydidnya itu hukumnya nanti menjadi idgham bi gunnah begitu. Makanya supaya tidak keliru kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Nah, di sini ada huruf nun bertasydid. Kemudian sebelum huruf nun bertasydid di sininya ini enggak ada nun sukun, enggak ada tanwin, maka ini berarti hukumnya adalah gunnah musyaddadah, seperti itu. Cara membacanya kita gunnahkan ini kita dengungkan. Jadi bagian in-nya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Innallah, in-nya yang kita tahan, kita panjangkan sejenak, kita gunnahkan, kita dengungkan. Nanya pendek. Jangan dibaca inna, jangan, nanya pendek. Innallah, seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam setelahnya huruf lam. Perhatikan lagi media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nah, coba perhatikan huruf lam. Huruf lam termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiyah kan? Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam yang di tengah nih. Huruf lam ini huruf syamsiyah, maka ini huruf alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Karena huruf lam yang ini nih, yang ada tanda bacanya ini huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah atau idgham syamsi. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham seperti itu. Jadi cara membacanya itu dari na langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini, ke huruf syamsiyahnya ini. Nah, jadi kalau ada huruf lam, tapi huruf lamnya itu dia nggak memiliki tanda baca, nggak memiliki baris, nggak memiliki harokat. Nah, maka itu lam syamsiyah. Innallah. Kemudian ini kita baca innallah, jangan dibaca innallah, jangan, tapi dibaca innallah. Nah, jadi lafaz Allahnya, huruf lam jalalahnya itu kita baca tabkhim, kita baca tebal. Nah, jadi gini, kalau kita membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran nih gitu ya, jumpa kita dengan lafaz Allah, jumpa nih dengan lafaz Allah nih. Nah, jika sebelum lafaz Allah, sebelum berarti yang berposisi sebelah kanan kita, sebelah kanan mana? Berarti ini. Nah, ada lafaz Allah, di sininya ini ada tanda baca fathah atau tanda baca dhammah.
Tanda baca dhammah itu seperti ini bentuknya nih. Misalnya di sininya nih ada tanda baca dhammah misalnya. Ada lafaz Allah sebelumnya itu ada tanda baca dhammah misalnya. Cuman di sini yang kita temui kan ini tanda baca fathah nih ya, baris satu di atas huruf nih tanda baca fathah. Lafaz Allah sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf lam jalalahnya kita tebalkan. Nah, maka ini kita baca innallah, jangan dibaca innallah, jangan. Huruf lam jalalah itu yang mana ini? Ini yang tengah nih ya, huruf lamnya lafaz Allah nih. Innallah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi supaya kita bisa langsung latihan juga kan, mengingat tanpa bantuan media gambar langsung gitu. Supaya kita langsung bisa gitu. Nah, di sini kenapa lafaz Allah dibaca panjang? Tanda panjangnya apa ini? Nah, karena di atas lafaz Allah ada tanda seperti ini. Tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, kalau di media gambar tadi itu sesuai dengan rumus 3. Nah, jadi ini dapat kita kira-kirakan harokat fathah berdiri ini karena dia mad tabi'i, maka dapat kita kira-kirakan bahwasanya di sini ada alif yang sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat fathah, dan yang memiliki harokat fathah adalah huruf lam karena huruf lam yang dibaca panjang begitu. Nah, ini tanda panjangnya ya, harokat fathah berdiri. Ini tanda panjang nih. Harokat fathah tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Soalnya lafaz Allah dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Innallaha yubashshiruki bikalimatim min. Kemudian di sini ada huruf ra memiliki ini ya, harokat dhammah atau tanda baca dhammah. Maka ini huruf ra memiliki harokat dhammah nih ya, tanda baca dhammah, maka huruf ra juga dibaca tafkhim, baca tebal. Kemudian yubashshiruki bikalimatim min. Tanwin setelahnya huruf mim. Namun sebelum itu perhatikan dulu media gambar di samping. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu harokat tanwin ya, salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Jadi di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Sedangkan harokat tanwin atau tanda baca tanwin itu dia memiliki 3 bentuk tanda baca. Yang nomor 1 itu ada baris 2, nanti dia tuh letaknya itu di atas huruf. Itu namanya adalah fathatain atau tanwin fathah atau fathah tanwin, itu maksudnya sama saja, yakni fathatain. Yang nomor 2 tuh baris 2 tapi letaknya dia di bawah huruf. Itu namanya kasrotain atau tanwin kasroh ya, atau kasroh tanwin, itu maksudnya sama saja. Kemudian yang nomor 3 itu namanya dhammatain atau tanwin dhammah. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, ini baca Al-Qur'an nih, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya gitu. Nah, contoh kayak gini. Di sini ada tanwin nih, salah satu tanda baca tanwin, yakni baris 2 di bawah huruf kasrotain. Maka setelahnya di sini ada, berarti di sini terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya perhatikan huruf setelahnya. Tanwin setelahnya di sini huruf mim. Nah, huruf mim inilah huruf apa gitu. Nah, maka kita harus ketahui hurufnya supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di samping. Huruf mim itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi huruf-huruf yang 4 itu, huruf-huruf idgham bi gunnah yang 4 itu harus dihafal supaya kita bisa menguasai hukum idgham bi gunnah. Nah, jadi nanti kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nah, dikecualikan nanti itu pada izhar mutlak ya. Nah, hukumnya idgham bi gunnah. Nah, jadi kalau baca Al-Qur'an lihatlah gitu. Kalau ada nun sukun atau ada tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya idgham bi gunnah. Kemudian cara membaca idgham bi gunnah, cara membacanya dengan cara memasukkan atau meleburkan gitu. Kemudian disertai dengan gunnah. Nah, yang dimasukkan itu apanya? Bunyi tanwinnya ini, bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu yang dimasukkan ke huruf idgham bi gunnah. Karena di sini yang kita temui tanwin, maka tanwin dimasukkan ke huruf mim ini, melebur ke huruf mim ini. Sehingga ini kita baca bikalimatim. Jangan dibaca bikalimatin, tin, jangan, tapi tim. Kemudian digunnahkan. Jadi bagian timnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sebentar ya.
kita gunakan sepanjang kira-kira sepanjang 2 harokat. Bi kalimatim min, seperti itu. Kemudian di sini ada nun sukun setelahnya huruf H. Nah, tadi kan sudah kami katakan di mana ada tanwin atau di mana ada nun sukun maka di situ terjadi hukum tajwid begitu. Di sini ada nun sukun berarti terjadi hukum tajwid lagi. Untuk menentukan hukum tajwidnya perhatikan huruf setelahnya. Nun sukun setelahnya ini ya, sebelah kiri huruf nun, sebelah kiri kita ini nun sukun. Sebelah kiri mana? Sebelah sini nih, nih. Nun sukun setelahnya huruf H. Huruf H ini huruf apa yang harus kita ketahui? Kita lihat media gambar di samping. Huruf H termasuk salah satu huruf huruf izhar halqi. Jadi huruf izhar halqi itu jumlahnya ada 6. Silahkan dihafal, harus dihafal supaya kita bisa menentukan, bisa menguasai hukum izhar halqi. Jadi nanti kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah izhar halqi. Sedangkan huruf H termasuk salah satu huruf izhar halqi kan, maka ini nun sukun bertemu dengan huruf H, dikarenakan huruf H ini huruf izhar halqi, maka ini hukumnya izhar halqi. Maka cara membacanya dibaca jelas dan tidak berdengung. Yang dibaca jelas itu apanya? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya kita baca jelas. Karena di sini yang kita temui nun sukun, maka nun sukunnya kita baca jelas. Kita baca jelas min, nah terbaca kan jelas min gitu. Jangan dibaca disama-samarkan, jangan. Kemudian tidak didengungkan, tidak digunahkan, maka dibaca pendek saja. Jangan dibaca min dipanjangkan, itu jangan. Salah, baca pendek saja. Min, seperti itu. Ini kalau kita berhenti di huruf H, berwakaf di huruf H, kita baca min. Nah, huruf H-nya kita sukunkan, tapi di ujungnya tuh tetap ada tuh min. Jangan dibaca min cuman, huruf H-nya tetap ada min. Nah, seperti itu. Jangan dibaca minhu baru berhenti, jangan, salah. Mengapa begitu? Kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita itu berwakaf, berhenti kita di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan ya, hurufnya kita matikan. Ini kita baca Al-Qur'an, kita berwakaf nih, berhenti nih di huruf H. Huruf H kan nggak dibaca panjang untuk di sini. Maka karena kita berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan begitu. Sehingga ini kita baca min. Jangan dibaca minhu, tapi dibaca min. Nah, huruf H-nya harus tetap ada ujungnya itu ya, min. Jangan dibaca min cuman, tapi harus tetap ada huruf H-nya. Min. Nah, seperti itu. Min. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf. Bentuknya itu shad dengan lam. Ini namanya waqaf al-waslu aula. Jadi maksudnya itu diwasolkan dia lebih utama begitu. Al-waslu aula. Jadi diwasolkan dia lebih utama. Jadi yang lebih utama itu kita tidak berwaqaf, tidak berhenti di tanda wakaf ini, itu lebih utama. Nah, kita wasolkan ya, kita teruskan saja, kita sambung bacanya ya. Jangan berwakaf di tanda wakaf ini, itu lebih utama. Namun kalau misalnya kita mau berwakaf juga diperbolehkan, juga tidak apa-apa. Tapi di sini maknanya itu diwasolkan lebih utama. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.